Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Hukum Kesehatan. Dengan dosen pengampu Dr. Ari Budiarti SHM Hum dan Latifa Amir SHMH. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Oke, saya Ayu Yuliana. Di sini saya yang akan memandu video presentasi pada kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Ayu Yuliana sebagai ketua pada kelompok ini NIM B1A122462. Kemudian ada Dinda B1A122459. Zihan Piramida B1A122353. Dan Desti Nurfitrianingsi B1A122444. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perlindungan hukum bagi pasien dalam kasus malpraktik medis di Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Di sini kita akan membahas tentang apa itu malpraktik medis, pentingnya perlindungan hukum untuk pasien, dan bagaimana relevansinya di Indonesia. Apa itu malpraktik medis? Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, malpraktik medis adalah kelalaian seorang dokter atau tenaga medis dalam melakukan tugas profesionalnya yang menyebabkan kerugian kepada pasien. Pentingnya perlindungan hukum untuk pasien. Pasien memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan hak ini terpenuhi dan memberikan keadilan jika terjadi pelanggaran. Relevansinya di Indonesia. Malpraktik medis sering menjadi perhatian di Indonesia, mengingat kompleksitas sistem kesehatan dan kurangnya pemahaman pasien terhadap hak-haknya. Hal ini menjadikan perlindungan hukum sebagai topik penting untuk didiskusikan. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang dasar hukum. Yang pertama, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang lama, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Undang-Undang baru. Yang ketiga, pasal-pasal terkait di dalam KUHP. Yang keempat, hak-hak pasien menurut undang-undang. Penjelasan yang pertama terkait Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran terdapat dalam pasal 66 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Selanjutnya, pasal 76 yang berbunyi, setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Penjelasan yang kedua yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu Undang-Undang lama, terdapat dalam pasal 29 yaitu yang berbunyi, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Yang kedua, pasal 58 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima. Selanjutnya, penjelasan yang ketiga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang baru. Terdapat dalam pasal 310 yang berbunyi, dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien,
Perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang kedua, terdapat dalam pasal 440 ayat 1 yang berbunyi, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 250 juta rupiah. Yang keempat, pasal yang terkait di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, pasal 359 yang berbunyi, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Yang kedua, pasal 360 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Ayat 2 yang berbunyi, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Dan yang terakhir, hak-hak pasien yang diatur di dalam Undang-Undang Baru Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Lama Nomor 36 Tahun 2009 dengan pendekatan Omnibus Law. Persamaan hak pasien. Yang pertama, hak atas pelayanan kesehatan bermutu dan aman. Yang kedua, hak atas privasi dari kerahasiaan kesehatan. Yang ketiga, hak mendapatkan informasi medis yang lengkap. Yang keempat, hak untuk menolak tindakan medis. Perbedaan hak pasien. Yang pertama, penyederhanaan aturan terkait hak pasien. Yang kedua, fokus pada pelayanan digital dan telemedicine. Yang ketiga, perlindungan dan sanksi hukum lebih jelas. Yang keempat, penguatan hak atas layanan kesehatan mental. Bentuk malapraktek medis, kesalahan diagnosis, tindakan medis tanpa persetujuan pasien, dan kelalaian dalam perawatan. Kesalahan diagnosis. Kesalahan diagnosis terjadi ketika dokter gagal mendiagnosis kondisi pasien dan malah mendiagnosis pasien dengan kondisi yang salah atau menyatakan bahwa pasien tidak memiliki kondisi medis apapun. Kesalahan diagnosis dapat meningkat ke tingkat malapraktek medis jika kondisi pasien memburuk karena ia tidak menerima perawatan yang tepat untuk penyakitnya yang sebenarnya. Hal ini juga dapat menjadi malapraktek jika pasien dirugikan oleh perawatan yang tidak perlu untuk kondisi yang tidak dideritanya. Tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau informed consent. Tindakan medis tanpa disertai adanya informed consent merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena persetujuan atau informed consent sangatlah penting dikarenakan pasien mempunyai hak untuk menerima maupun menolak atas tindakan medis yang akan diterimanya. Namun, apabila dokter yang melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin prakteknya. Ada beberapa kondisi di mana dokter dapat melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien, yaitu dalam keadaan gawat darurat. Persetujuan pasien tidak boleh menjadi penghambat bagi dokter untuk menyelamatkan jiwa pasien dan atau mencegah kecacatan. Kelalaian dalam perawatan. Kelalaian dalam perawatan, kelalaian lebih bersifat ketidaksengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, tidak peduli terhadap kepentingan orang lain, namun akibat yang ditimbulkan memang bukanlah menjadi tujuannya. Namun, dalam perawatan kesehatan, kelalaian terjadi ketika seorang profesional perawatan kesehatan gagal mengambil tindakan pencegahan atau langkah-langkah yang wajar untuk mencegah kerugian atau cedera pada pasien. Perlindungan hukum bagi pasien. Yang pertama yaitu hak pasien untuk menggugat melalui jalur hukum. Yang kedua, gugatan pidana untuk kelalaian berat. Yang ketiga, gugatan perdata ganti rugi. Yang keempat, peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Contoh mekanisme pelaporan. Hak pasien untuk menggugat melalui jalur hukum.
Pasien berhak mencari keadilan melalui jalur pidana, perdata, atau pengaduan ke MKDKI sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Gugatan pidana untuk kelalaian berat diajukan untuk kasus kelalaian berat atau kesalahan medis yang menyebabkan luka berat, cacat, atau kematian sesuai pasal 359 dan 360 KUHP serta pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Gugatan perdata ganti rugi menurut ganti rugi atas kerugian materi dan imaterial akibat kelalaian berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Lembaga ini menangani pengaduan disiplin, profesi, medis, dan memberikan sanksi administratif sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Mekanisme pelaporan. Pasien dapat melaporkan ke MKDKI secara tertulis atau melalui mediasi sesuai pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan jika gagal, kasus dapat dibawa ke pengadilan. Kasus malapraktek di Indonesia, contoh kasus nyata yang pernah terjadi dan dampak kasus tersebut terhadap sistem hukum kesehatan di Indonesia. Kasus kematian pasien akibat malapraktek operasi di Rumah Sakit Umum Daerah di Jawa Barat tahun 2014. Pasien dapat melapor ke MKDKI secara tertulis atau melalui mediasi sesuai pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan jika gagal, kasus dapat dibawa ke pengadilan. Tindakan malapraktek. Yang pertama, kegagalan mengidentifikasi komplikasi pasca operasi. Yang kedua, tidak ada penanganan medis yang memadai untuk infeksi. Yang ketiga, kurangnya pengawasan pasca operasi. Proses hukum dan dampak. Kasus dilaporkan ke Komite Medik dan MKDKI yang memberi sanksi disipliner pada tim medis. Keluarga pasien menggugat rumah sakit secara perdata untuk kompensasi. Dampak terhadap sistem hukum kesehatan. Yang pertama, meningkatkan pengawasan pasca operasi dan penerapan protokol yang lebih ketat. Yang kedua, memperbaiki kebijakan rumah sakit dalam mencegah infeksi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tenaga medis tentang tanggung jawab keselamatan pasien. Selanjutnya adalah kendala perlindungan hukum. Jadi kendala perlindungan hukum di Indonesia ini ada 3. Yang pertama, sulitnya pembuktian. Dalam banyak kasus, pembuktian menjadi tantangan karena kurangnya bukti yang kuat dan prosedur hukumnya tuh yang rumit. Yang kedua, karena kurangnya pemahaman masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, seringkali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum yang mengakibatkan pelanggaran hukum. Yang ketiga, biaya proses hukum yang tinggi. Proses hukum di Indonesia seringkali mahal, sehingga menghambat akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Solusi perlindungan hukum. Pentingnya edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang isu-isu penting, seperti kesehatan dan lingkungan. Program pendidikan yang efektif dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan juga berperan dalam mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di era globalisasi. Penguatan regulasi dan pengawasan tenaga medis. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap tenaga medis sangat penting untuk menjamin kualitas layanan kesehatan. Langkah ini dapat melindungi hak pasien dan memastikan bahwa tenaga medis memenuhi standar profesionalisme yang tinggi. Perbaikan akses ke bantuan hukum bagi pasien. Meningkatkan akses ke bantuan hukum bagi pasien akan membantu mereka dalam menghadapi masalah hukum terkait pelayanan kesehatan. Ini termasuk ke penyediaan informasi dan dukungan hukum yang memadai, sehingga pasien dapat melindungi hak-hak mereka dengan lebih baik. Baiklah, kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari presentasi tentang perlindungan hukum bagi pasien dalam kasus malpraktik medis di Indonesia, yaitu perlindungan hukum bagi pasien sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dalam sistem kesehatan, dengan negara yang bertanggung jawab menciptakan regulasi yang mencegah praktik medis yang tidak etis. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di masa depan, dan diharapkan adanya perbaikan sistem yang lebih komprehensif
termasuk peningkatan pelatihan tenaga medis, penegakan hukum yang lebih ketat, dan mekanisme pengaduan yang efektif. Untuk mengurangi kasus malpraktik dan meningkatkan kualitas pelayanan, kolaborasi antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan kesehatan yang aman dan adil bagi semua pihak. Oke, mungkin cukup sekian presentasi pada kali ini. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, agar channel ini dapat berkembang dan membagikan video menarik lainnya. Saya Ayu Yuliana, thanks for watching and see you.